Baik, kita kembali pada mata kuliah elektronika analog atau device elektronika, dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu transistor yaitu MOSFET. Jadi setelah kemarin kita membahas tentang dioda dan semikonduktor, sekarang ini eh, salah satu juga pengaplikasian atau penggunaan dari semiconductor yaitu transistor, dan berbeda dengan dioda, ini adalah device tiga terminal, dan device tiga terminal jauh lebih berguna dibandingkan dua terminal karena kegunaannya aplikasinya sangat beragam dari mulai penguatan sinyal hingga logika digital dan memori. Prinsip dasarnya kita akan memasangkan tegangan pada kedua terminal, nanti mengatur keluaran arus pada terminal yang ketiga, seperti itu. Ada dua tipe utama untuk device tiga terminal atau transistor. Yang pertama adalah yang akan kita bahas sekarang, metal oxide semiconductor field effect transistor atau yang lebih sering disebut MOSFET. Dan yang kedua adalah bipolar junction transistor atau yang atau singkatannya adalah BJT. Nah, keuntungan MOSFET dibandingkan dengan BJT adalah dia dapat dibuat sangat kecil dan cocok untuk IC gitu ya. Jadi kalau kalian ingat kembali di slide awal-awal bahwa sekarang IC yang ukurannya mungkin sekitar kurang dari 2 cm kali 2 cm kali ya, atau sekitar segitu, itu bisa berisi jutaan atau bahkan miliaran ya. 10 pangkat berapa kemarin? Lebih dari 6 kan? 10 pangkat 8 atau 10 kan? Jadi isinya bisa sangat banyak, bisa miliaran atau eh, triliunan di dalam IC yang sangat kecil gitu. Dan proses manufakturnya itu relatif lebih sederhana, dan penggunaannya membutuhkan daya yang kecil. Nanti kita akan lihat bagaimana cara kerja dari metal oxide semiconductor field effect transistor ini. Dan mungkin untuk penggunaan dia sebagai switch gitu ya, logika digital ini akan diberikan di mata kuliah berikutnya, yaitu elektronika digital. Nah, ini adalah struktur device dan operasi fisiknya dari semiconductor tiga terminal atau MOSFET. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Kalian masih melihat di sini ada dua jenis semiconductor yang didop dengan elektron, dan ini didop dengan hole gitu ya. Nah, ini jadi kalian bisa mengingat kembali di semiconductor, karakteristiknya adalah nanti pada saat diberikan tegangan, maka akan terbentuk suatu depletion region dan nanti akan membentuk suatu kanal tertentu sehingga elektron bisa mengalir gitu ya, ke arah yang lebih banyak hole-nya, dan hole akan berpindah ke yang lebih banyak elektronnya, dan arus akan mengalir berlawanan arah dengan elektron. Nah, itu kira-kira prinsip dasarnya seperti itu. Nah, di sini struktur fisik dari N-channel, jadi eh, dia dikatakan N-channel karena nanti kanalnya itu, di kanal di sini untuk mengalirkan arus itu dibuat dari eh, muatan N gitu ya, atau elektron. Makanya ini disebut sebagai kanal N atau N channel. Namanya adalah N channel enhancement type. Nanti kita akan melihat kenapa namanya enhancement type. MOSFET ditunjukkan pada gambar di samping. Enhancement type adalah field effect transistor yang paling banyak digunakan. Umumnya ini jadi ketebalan dari oxide atau oxide di sini, silikon oxide-nya, silikon dioksida, itu 1 sampai 10 nanometer. Jadi memang sangat kecil. Digunakan sebagai insulator listrik antara metal pada terminal gate ini nanti dengan badannya atau bodinya yang ini, P-type substratnya. Dan sebagai insulator listrik, dan apa ini namanya, panjangnya itu hanya 0,03 sampai 1 mikrometer, dan lebarnya hanya 0,1 sampai 100 mikrometer. Jadi memang sangat kecil. Eh, yang sekarang yang modern MOSFET tidak lagi menggunakan metal. Di sini tidak lagi metal tapi menggunakan sejenis silikon yang disebut polisilikon. Jadi
Sudah tidak ada metal lagi, tetapi tetap disebut dengan MOSFET gitu ya, metal oxide gitu, tetap ada metalnya. Nama lain MOSFET adalah insulated gate, FET atau IGFET, field effect transistor ya. Karena jadi dia insulasi di sini sehingga nanti tidak akan ada arus yang mengalir pada gate gitu. Ya, ini kalian ingat seperti kita belajar pada op-amp bahwa tidak ada arus yang akan mengalir ke kaki op-ampnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini diinsulasi supaya tidak ada arus yang mengalir pada gate. Ya. Karena elektroda terisolasi pada gate sehingga arus sangat kecil atau ya sama aja dapat diabaikan ya. Sekitar 10 pangkat min 15 ampere. Nah, jadi sangat kecil. Substrat diasumsikan tidak memiliki pengaruh pada kinerja. Jadi bagian sininya, khususnya bagian bodinya ini, sehingga kita hanya perlu memperhatikan tiga terminalnya saja. Nah, di gate, drain, dan source. Jadi saya tidak akan menerjemahkan source, gate ataupun drain ya, karena takutnya nanti pusing gitu. Jadi tetap untuk menyebutkan tiga terminal ini, saya tetap menggunakan bahasa Inggris. Nah, eh, misalnya, jadi kalau kita tidak memberikan tegangan apa-apa pada gate gitu ya di sini, jadi tidak ada tegangan yang diberikan, ini seolah-olah dia menjadi dua buah dioda yang back to back. Jadi kalau kalian ingat bahwa dioda itu akan apa namanya menggerakkan elektron jika diberikan apa tegangan dan arusnya akan berlawanan dengan arah elektronnya. Jadi kita melihat gambarannya gitu ya. Elektron ini pasti akan ke arah sana atau mungkin ke bawah dan ke sana yang paling dekat. Dan berarti arusnya itu berarah kebalikannya dari garis merah ini. Sehingga gambarannya ini seperti dioda yang saling berkebalikan. Seperti itu. Jadi seolah dua buah dioda back to back terpasang seri antara drain dan source. Nah, ini ya. Satu dioda terbentuk dari PN junction. Nah, ini ya PN junction antara N plus area drain yang ini dan P-type substrat. Dan lainnya dari PN junction antara P-type substrat yang ini dan N area source. Kedua dioda mencegah arus terkonduksi dari drain ke source ketika tegangan VDS. Jadi VDS itu adalah tegangan. Jadi kalau kita berikan tegangan di sini positif, nah dalam keadaan ini dia tidak akan mengalirkan arus karena tidak bisa kan. Jadi diblok kan, seolah-olah di sini diblok gitu. Jalur antara drain dan source memiliki resistansi sangat besar, sekitar 10 pangkat 12 ohm. Jadi mencegah arus mengalir kalau tidak ada tegangan di gate. Seperti itu. Nah, di sini kita akan bagaimana transistor ini membuat kanal untuk arus sehingga arus bisa mengalir. Nantinya kita tahu mengalirnya dari drain ke source. Jadi source dan drain digroundkan pada gate. Ini ya. Source dan drain digroundkan. Sorry. Source dan drainnya kita groundkan untuk saat ini dan gate kita beri tegangan positif, sebut saja VGS. Jadi tegangannya ini referensinya terhadap source ya, VGS. Uh, Tegangan positif menyebabkan secara sesaat gitu ya hole di sini yang tadinya P ini yang banyak hole ini ya. Nah, karena di sini kita beri tegangan positif, maka hole ini akan terdorong ke bawah, gitu, menjauhi dari gate-nya. Seperti itu. Ini akan terdorong sehingga menciptakan yang namanya, kalau kita ingat kembali di dioda adalah depletion region. Di sini depletion region artinya bahwa area ini kekurangan hole ataupun elektron awalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya karena di sini adalah banyaknya hole, artinya di sini akan kekurangan hole seperti itu. Area ini akan dipenuhi oleh muatan negatif dari atom penerima. Jadi karena hole-nya terdorong, maka di sini elektron ya akan tertarik ke sini. Tegangan positif pada gate menarik elektron dari N plus. Nah, ini tadi ya.
source dan drain ke kanal yang menyebabkan terhubungnya source dan drain. Jadi elektron dari N ini semuanya menuju ke gate gitu. Karena ada ya tegangan positif kan dan elektron tertarik. Sehingga elektron-elektron ini membuat kanal antara drain dan source. Seperti itu. Nah, inilah terciptanya kanal. MOSFET ini disebut sebagai N-channel MOSFET atau NMOS transistor. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa kanalnya itu diciptakan atau dibentuk dari N, atom N gitu ya. Makanya namanya N kanal atau NMOS transistor. Nah, N-channel MOSFET terbentuk pada P-type substrate. Jadi dari sini ya tadi ya, pada P-type substrate ini, kanal terbentuk dengan membalik permukaan substrat dari P-type menjadi N-type. Ya, tadi juga sudah saya jelaskan. Kanal yang terinduksi disebut juga inversion layer. Nah, nilai VGS minimum, jadi tegangan pada gate ini, nilai VGS minimum untuk mendapatkan akumulasi elektron hingga kanal terkonduksi disebut sebagai threshold voltage. Jadi sama seperti pada dioda ada suatu tegangan batas gitu ya atau threshold voltage gitu. Di sini kalau di dioda voltage drop ya, di sini adalah threshold voltage. Selama si VGS-nya itu tidak melebihi VT, maka tidak akan ada kanal yang terbentuk. Seperti itu. Pada saat dia sudah melebihi VT, baru dia akan membentuk kanal ini. Nah, pada N channel FET nilainya positif dan umumnya adalah 0,3 sampai 1 volt. Nah, ini nilainya. Jadi antara 0,3 sampai 1 volt. Gate dan kanal membentuk kapasitor. Jadi eh, kita lihat bahwa di sini gate ada lempeng metal kan ya. Ada lempeng metal dan kanal ini juga lebih banyak negatifnya gitu kan apa muatan N ya. Sehingga ini seolah-olah menjadi dua lempeng sejajar. Nah, yang satu lempengnya dipenuhi muatan positif, yang satu dipenuhi muatan negatif. Jadi seperti kapasitor gitu. Kapasitor adalah dua lempeng paralel ya. Muatan positif terkumpul pada elektron gate dan muatan negatif pada lempeng bagian bawah. Artinya ini terdapat muatan ya, jadi bekerja seperti kapasitor. Dan medan listrik akan mengalir tentu dari positif ke negatif. Kita pakai warna hijau. Nah, jadi medan listrik mengalir ke bawah. Seperti itu. Ya sebenarnya nggak hanya di sini ya, di dalam lempengnya, di dalam kanalnya, nggak sampai ke bawah sini. Nah, medan listrik terbentuk pada arah vertikal yang mengatur jumlah muatan pada kanal, menentukan konduktivitas kanal dan arus yang mengalir ketika tegangan VDS. Nah, ketika tegangan ini diberikan. Jadi berapa besarnya arus itu sangat bergantung pada setelah kanal terbuka adalah tegangan dari VDS-nya. Tegangan pada kapasitor yang melewati oxide harus melebihi voltage ini apa threshold ya, voltage threshold atau tegangan batas agar kanal terbentuk. Ketika VDS sama dengan 0, tegangan sepanjang kanal adalah 0 dan tegangan sepanjang oxide seragam dan sebanding dengan VGS karena di bagian oxide ini yang dekat dengan tegangannya gate kan atau VGS. Eh, Lebihnya VGS dari VT dikenal dengan tegangan efektif atau tegangan overdrive. Jadi kalau VGS sudah melebihi VT, gitu ya, dia akan terbentuk kanal dan beda tegangannya ini disebut yang namanya tegangan overdrive atau tegangan efektif. Magnitudo elektron pada kanal besarnya adalah ini muatannya sama dengan kapasitansi dari oxide tadi atau kapasitor yang terbentuk dari oxide dikalikan dengan lebar dari kanalnya tersebut dibagi dengan panjangnya dikalikan tegangan overdrive-nya. Jadi ini mirip rumusnya dengan muatan pada kapasitor. Dengan kapasitansi oxide adalah kapasitansi oksida, yaitu kapasitor lempeng paralel per satuan area gate. Satuannya dalam farad per meter persegi. W adalah lebar kanal,
Lebar itu ininya ya, ya jarak ininya, dan L adalah panjangnya. Jadi panjangnya ini. Nah, ini adalah L-nya. Sehingga kapasitansi dari oksida tersebut itu adalah permitivitas dari oksidanya dan TOX-nya, tebal dari oksidanya tersebut. Jadi untuk silikon dioksida, permitivitasnya besarnya adalah 3,45 kali 10 pangkat min 19 farad per meter. Dan ketebalannya itu bergantung pada teknologi fabrikasinya ya. Untuk misalnya kita sebut saja ketebalannya adalah 4 nanometer, berarti kapasitansinya yang dimiliki adalah 8,6 kali 10 pangkat 3 farad per meter persegi, atau ini mungkin eh, satuan yang cukup umum digunakan, yaitu menggunakan femtofarad dibagi per mikrometer persegi karena ukurannya yang sangat kecil. Jadi umumnya kita tidak menggunakan areanya dalam meter persegi, tapi dalam mikrometer persegi gitu ya. Jadi dan di sininya menggunakan femtofarad. Nah, makanya ini apa namanya, tinggal dikalikan 1000 saja karena femto itu kan 10 pangkat min 15 ya, dan mikro adalah 10 pangkat min 6 dikali kuadrat, jadi 10 pangkat min 12, jadi bedanya adalah 1000. Nah, jadi menjadi 8,6 femtofarad per mikrometer persegi. Nah, ini kita hanya melihat pembentukan dari kanalnya gitu ya, dengan memberikan tegangan di gate. Nah, sekarang kita akan memberikan tegangan pada drain gitu. Jadi di gate-nya itu untuk membuka kanal, dan sekarang kita berikan tegangan pada drain untuk mengalirkan arus. Saat kanal terinduksi, artinya di sini sudah terbentuk kanalnya, diberikan VDS yang nilainya kecil dulu, yaitu sekitar 50 milivolt. Tegangan ini akan menyebabkan arus ID ini arus drain, jadi arus yang mengalir dari drain ke source atau yang mengalir di kanal, mengalir melalui N channel terinduksi yang dibawa oleh elektron bebas dari source ke drain. Nah, jadi ada elektron dari source ke drain ini, elektronnya ke sini, elektron ke kanan, arus ke kiri. Nah, seperti itu. Arus pada kanal mengalir dari drain ke source. Nah, ini jadi eh, jangan terbalik ya. Makanya kalau kita menggunakan transistor, maka kita harus tahu tipenya apa. Apakah dia tipe N-type atau P-type, NMOS atau PMOS. Dan karena itu berbeda mengalirnya ya, dari kakinya yang berbeda. Nah, jadi harus tahu kaki drain itu yang mana dan source itu yang mana. Arus pada kanal mengalir dari source. Dengan nilai VDS kecil, diasumsikan tegangan antara gate dan beberapa titik sepanjang kanal bernilai konstan. Jadi karena kalau tegangannya di sini kecil, gitu ya, nanti dia tidak akan terlalu berpengaruh pada muatan-muatan sepanjang kanalnya. Gitu. Jadi dia hanya akan membawa saja, tapi tidak mempengaruhi kanalnya tersebut. Dan sebanding dengan VGS. Jadi dia sebandingnya dengan VGS, muatan-muatan di dalam atau tegangan di dalam kanalnya ini. Tegangan efektif akan sebanding dengan V overdrive. Tegangan overdrive-nya dan muatan kanal ini besarnya adalah Q per L, ini rumus yang tadi, dikalikan yaitu adalah kapasitasi dikali lebar dikalikan V overdrive. Dan tegangan VDS menghasilkan medan listrik sepanjang kanal yang besarnya adalah VDS dibagi dengan panjang kanalnya. Seperti itu. Medan listrik menyebabkan elektron bergeser ke arah drain. Sehingga besarnya elektron drift velocity, besarnya kecepatan apa perpindahan elektron adalah mu n dikalikan dengan E sama dengan mu n dikalikan VDS per L. Nah, dengan mu n adalah mobilitas elektron pada permukaan kanal yang nilainya bergantung pada proses fabrikasi. Dan besarnya arus drain adalah mu n. Kapasitansi ini ininya ya, muatannya. Ini kan muatan dikalikan dengan VDS. Seperti itu.
Untuk VDS yang nilainya kecil, sistem bekerja seperti resistansi linear yang nilainya dikendalikan dengan VOV. Jadi kalian bisa melihat di sini I dengan V itu hubungannya adalah linear yang dikalikan dengan suatu pengali. Kita tahu kalau hubungan antara I dan V berarti ini adalah 1/R atau satu per R itu adalah sebut saja G, itu konduktansi gitu. R resistansi berarti 1/R-nya adalah konduktansi. Jadi seolah-olah ini sama seperti rumus ya V sama dengan I kali R kan. I kali R, nah yang sifatnya adalah linear atau bisa juga ya sama aja, G kali V sama dengan R sama aja ini. Atau G per R sama G per R sama dengan I ya. Nah itu kan sama. Jadi dia bentuknya linear gitu. Dan hanya apa resistansi linearnya ini hanya dikendalikan oleh VOV, besarnya V overdrive yang nilainya bergantung pada VGS. Kita tahu bahwa overdrive itu adalah kelebihan VGS terhadap threshold. Atau kita bisa melihat seperti ini. Ini pun sama masih konduktansi kan ya. Konduktansi GDS didefinisikan sebagai yang tengah ini. Nah, menjadi tadi yang seperti saya katakan, jadi ini namanya adalah konduktansi. Dari sini kita bisa melihat bahwa konduktansi itu ditentukan oleh tiga faktor. Mu n C, mu n kapasitansi, W per L, dan VGS VT atau VOV-nya. Jadi untuk mu n dan COX itu sangat ditentukan dari teknologi fabrikasinya. Ini hasil dari mobilitas elektron mu n ya. Dan kapasitas oksida. COX disebut juga sebagai parameter proses transkonduktansi, yaitu misalnya kita gunakan K aksen N sama dengan mu N COX. Nah, sedangkan faktor W per L ini juga yang namanya adalah aspek rasio dari transistor. Jadi eh, sama diri dari proses fabrikasi juga ya, dari proses fabrikasi, dan ini menandakan ya tadi tebalnya kanal dan panjangnya kanal yang mungkin terjadi pada MOSFET. Terdapat panjang minimum L min tertentu gitu ya. Jadi ada panjang minimumnya. Ini sangat berhubungan dengan teknologi fabrikasinya. Misal pada 2009 untuk ketersediaan komersial, L itu besarnya adalah 45 nanometer dan tebalnya TOX itu adalah 1,4 nanometer untuk 45 nanometer proses. Ya namanya ya, jadi panjangnya 45 nanometer. Parameter transkonduktansi MOSFET ini adalah besarnya adalah Kn sama dengan K aksen N W per L sama dengan mu N COX W per L. Nah, jadi ini adalah parameter prosesnya, ini adalah parameter transkonduktansinya. Ini hanya istilahnya gitu ya, istilah yang bisa kita pakai. Apakah menggunakan K aksen N atau KN. Bedanya hanya di W per L-nya. Ya. Dan faktor VOV atau VGS min VT, jadi tegangan efektif atau tegangan overdrive menentukan besarnya muatan elektron pada kanal. Nah, saat VDS nilainya kecil tadi sekitar 50 milivolt, MOSFET berlaku sebagai resistansi linear karena kita sudah lihat tadi ya bentuknya mirip benar-benar seperti V sama dengan I kali R ya. Dan nilainya diatur oleh tegangan gate VGS karena tadi kita lihat bahwa G atau R-nya ini sangat dipengaruhi oleh VGS atau VOV ya, sama aja yang manapun sama ya. Nah, jadi kalau kita lihat dia sebagai resistansi atau sebut saja RDS, resistansi drain ke sumber, ini besarnya adalah 1/GDS yang tadi, dan nilainya adalah yang ini. Yang ini ataupun yang ini, mau mau dengan VOV ataupun VGS. Jadi kalau kita lihat grafiknya antara arus yang mengalir dari drain ke sumber dengan tegangan drain dan sumber gitu ya, maka akan sangat bergantung pada nilai VGS. Tadi kita lihat rumusnya yang ini ya, ID sama dengan GV ya. Jadi kita bisa melihat kalau VGS-nya tinggi, lebih besar, maka ID-nya pun harusnya akan naik. Seperti itu. Kalau VGS-nya turun, ID-nya pun turun, karena ini sebanding ya. Ya, maka kita bisa melihat
semakin naik VGS, saya pakai merah dulu. Semakin naik VGS-nya, ini dia akan naik nilai I-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini, maka I-nya akan semakin naik. Nah, untuk VDS yang sama ya. Jadi untuk VDS yang sama, kenaikan VGS menyebabkan ID yang arus yang lebih tinggi. Seperti itu. Dan semakin naik VDS ini akan secara linear itu akan naik. Nah, di sini adalah VGS kurang dari tegangan thresholdnya. Jadi ini masih cut off. Yang ini adalah cut off, tidak akan ada arus yang mengalir. Artinya kanalnya belum terbentuk dan tidak ada arus yang mengalir. Nah, jadi kita perhatikan bahwa resistansi hingga untuk VGS kurang dari VT dan semakin menurun saat VGS meningkat lebih dari VT. Jadi, agar MOSFET terkonduksi, kanal harus terinduksi. Meningkatkan VGS di atas tegangan thresholdnya akan menaikkan atau mengenhance kanal. Makanya dinamakan enhancement mode operation atau enhancement type MOSFET. Nah, seperti itu. Namanya enhancement type ya, karena menaikkan VGS kita mengenhance kanalnya seperti itu. Nah, ini kalau VDS-nya kecil. Nah, bagaimana kalau VDS-nya kita tingkatkan terus sampai suatu nilai yang cukup besar? Seperti itu. Jadi kita bisa melihat, sebut saja tadi VGS-nya sudah membentuk kanal ya, tidak nol, sudah membentuk kanal di sini. Lalu VDS-nya kita naikkan. Nah, asumsi VGS ini lebih besar dari VT dan VOV nilai overdrive-nya konstan. Jadi kita buat satu nilai VGS saja dan overdrive-nya konstan, tidak diubah-ubah. Lalu kita VDS ini menjadi voltage drop sepanjang kanal. Tegangan antara gate dan titik sepanjang kanal menurun dari VGS sama dengan VT plus VOV pada source menjadi VGD sama dengan VGS min VDS sama dengan VT plus VOV min VDS. Jadi pada saat kita menaikkan VDS, eh, tegangan di sini itu menjadi berubah. Bukan lagi tegangannya VGS, tapi dia dikurangi dengan nilai VDS. Gitu. Nah, ini, nah, karena yang memberikan tegangan itu di drain, maka yang berkurang itu adalah bagian drain. Kalian lihat di sini bahwa kanal di bagian drain menyempit. Bukan kanal di bagian source yang bertambah, tapi kanal pada bagian drain ini menyempit. Akibat di sini kita berikan tegangan dan dia menjadi voltage drop gitu. Menjadi batas lain gitu selain tadi VT-nya. Nah, ini terjadi pada ujung drain ya. Jadi di sini kedalaman kanal tidak lagi seragam dan menjadi runcing, jadi meruncing. Nah, ini kita bisa melihat pada bagian source ini masih VOV besarnya, voltage tegangan overdrive. Tapi pada bagian drain di sini berkurang voltage overdrive dikurangi dengan VDS-nya. Nah, ini voltage overdrive ditambah VT ya. Nah, juga jadi voltage overdrive ditambah VT dikurangi VDS. Nah, itu jadi dia berkurang. Semakin tinggi VDS, kanal akan semakin meluncing. Jadi kalau lama-lama ini akan semakin meruncing dan menaikkan resistansi. Sehingga kurva dari arus drain dan tegangan drain itu tidak berlanjut sebagai garis lurus, tidak lurus gini, tapi menekuk sini karena resistansinya makin lama makin besar kan. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang tadinya ini hanya lurus seperti ini, ternyata tidak gitu. Lama-lama akibat dia meruncing dan resistansinya semakin besar, dia bergeser gitu. Bergeser sehingga membengkok, menekuk sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, sehingga lebar kanal menjadi luas area segitiga dan arus menjadi besarnya adalah ini rumusnya sama, tapi yang bedanya adalah ini. VOV min setengah VDS dikalikan VDS
Atau jadi kalau kita kalikan besarnya menjadi ini. VOV dikali VDS min setengah VDS kuadrat. Atau VOV-nya sendiri adalah VGS min VT. Kalikan VDS min setengah VDS kuadrat. Kalian lihat di sini jadi hubungannya antara ID arus drain dengan tegangan drain itu adalah kuadrat. Menjadi fungsi kuadrat dan bukan lagi linear. Nah, oke. Bagaimana kalau kita terus tingkatkan VDS semakin tinggi melebihi tegangan overdrive-nya. Nah, jadi pada saat VDS ini sama dengan overdrive, kita lihat dulu pada saat overdrive dan VGD ground dan drain ini sama dengan VT, sama aja, maka kedalaman kanal pada drain menjadi nol. Di sini menjadi nol gitu ya. Sudah apa namanya? Sudah tidak terbuka lagi gitu. Ini udah benar-benar menutup dan ini dikenal sebagai kanal pinch off gitu. Pinch off. Jadi sudah benar-benar seperti dijepit seperti itu. Nah, meningkatkan VDS lebih dari ini, VDS lebih besar dari VOV tidak memiliki pengaruh pada bentuk kanal. Kita di sini apa namanya? Ikuti aja dulu yang ini ya. Dan muatan dan tidak mempengaruhi pada bentuk kanal dan muatan dan besarnya arus yang melewati kanal tetap konstan pada nilai yang sama saat VDS sama dengan VOV dan arus drain menjadi tersaturasi. Jadi pada saat kita meningkatkan VDS sama dengan nol, dia udah pinch off dan kalau kita tingkatkan lebih lagi dia tetap pinch off artinya resistansinya sama sehingga arusnya akan menjadi konstan terus-menerus. Makanya di bagian ini. Nah, walaupun ini sebenarnya tidak benar ya, tidak sepenuhnya benar. Nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi arus ID-nya, arus drain-nya itu besarnya adalah VDS-nya VOV yang di sini kan VDS-nya menjadi VOV berarti menjadi setengah VOV dikalikan VOV atau setengah VOV kuadrat. Ini sama saja. Kita mau pakai VOV kuadrat atau VGS min VT. Seperti itu. Dan di sini MOSFET dikatakan telah memasuki area saturasi atau mode saturasi. Tegangan VDS saat saturasi ditulis sebagai VDS saturasi sama dengan VOV sama dengan VGS min VT. Bagian saturasi pada kurva ID min VDS berupa garis horizontal dan area kerja sebelum saturasi disebut area triode. Jadi kita punya tiga area atau tiga keadaan pada transistor. Yang pertama adalah keadaan saturasi saat VDS-nya ini sudah lebih besar daripada overdrive. Yang kedua adalah keadaan triode, yaitu VDS-nya kurang dari overdrive, tapi kanal sudah terbentuk. Dan yang ketiga adalah keadaan cut off pada saat VG-nya kurang dari threshold. Seperti itu. Jadi ada tiga keadaan itu dan tiga mode ini itu bisa diaplikasikan. Oke, mungkin saya akan sedikit mengingatkan gitu ya tentang kenapa ini ada yang besar, ada huruf kecil dan huruf besar seperti ini. eh Huruf kecil ini menandakan bahwa dia tegangannya berubah-ubah. Jadi seperti alternate current AC umumnya digambarkan sebagai sinusoidal seperti itu. Ini adalah huruf menggunakan huruf kecil seperti ini. Nah, untuk huruf V besar itu biasanya adalah suatu nilai konstan atau suatu nilai yang kita buat jadi patokan nilai tetap. Jadi bisa aja itu berupa tegangan DC. Ini ya, jadi untuk V besar. Nah, ini adalah bisa saja tegangan DC, suatu nilai yang konstan, atau dia dikatakan sebagai nilai puncak dari suatu tegangan bulak-balik. Jadi misalnya bagian ini kan puncaknya. Nah, itu pun bisa kita katakan sebagai V besar. Itu ya, peaknya. Jadi untuk threshold ini adalah tetap dan VGS biasanya berupa tegangan bolak-balik. Itu yang harus diperhatikan supaya tidak bingung. Nah, oke, contoh soal. Misal pemrosesan teknologi dengan L min sama dengan 0,4 mikrometer, ketebalan oksidanya adalah 8 nanometer, dan
mu n ini adalah mobilitas dari elektron adalah 450 cm persegi per volt second, dan tegangan thresholdnya adalah 0,7 volt. Yang ditanyakan berapa kapasitansinya dan berapa parameter transkonduktansinya. Untuk MOSFET dengan W per L sama dengan 8 mikrometer per 0,8 mikrometer, jadi biasanya spesifikasi W per L itu dituliskan seperti ini, W-nya berapa dan L-nya berapa. Nah, 8 mikrometer per 0,8 mikrometer misalnya. Hitung nilai VOV, tegangan overdrive, gate, tegangan gate, dan VDS minimum, tegangan D minimum untuk mengoperasikan transistor pada area saturasi dengan ID sama dengan 100 mikroampere. Untuk device pada B tersebut, tentukan nilai V overdrive dan VGS yang dibutuhkan device agar dapat beroperasi sebagai resistor 1000 ohm untuk VDS sangat kecil. Oke, jadi kita lihat ini adalah data-datanya. Lalu yang ditanya kapasitansi, rumusnya bisa langsung dipakai epsilon per T. Epsilonnya bisa untuk silikon dioksida tadi saya sudah sebutkan, yaitu 3,45 kali 10 pangkat min 11. Maka dibagi dengan ketebalan dari oksidanya kita dapatkan 4,3 femtofarad per mikrometer persegi. Dan untuk K aksen besarnya adalah mu n COX gitu ya. Ini K aksen ya, K aksen N bukan KN. Jadi tidak perlu menghitung W per L-nya. Maka kita dapatkan 194 kali 10 pangkat min 6 farad per volt second, atau 194 mikrofarad per volt kuadrat. Mikroampere ya. eh untuk operasi pada area saturasi, nah jadi kalian ingat kembali bahwa rumus ID pada saat rumus arus drain pada saat saturasi dengan saat triode itu memiliki rumus yang berbeda. Ini adalah pada saat triode untuk VOS kecil, dan ini adalah saturasi ya. Bentar. Nah, ini ya. Ini adalah untuk triode. Ini untuk yang triode. Nah, ini adalah untuk yang saturasi. Jadi perbedaannya adalah di sini setengah V kuadrat DS dan di sini hanya VOV kuadrat, gitu. Setengah VOV kuadrat. Nah, jadi rumusnya berbeda itu. Jadi kalian harus tahu dulu kalian harus tahu terlebih dahulu transistor ini bekerja pada mode apa. Nah, karena sudah dibilang kita ingin melihatnya pada saturasi, ya berarti rumusnya menggunakan rumus saturasi. Tinggal kita masukkan, katanya arusnya inginnya 100, maka setengah dikalikan tadi 194 dikalikan 8 per 0,8 dikalikan VOV kuadrat. Seperti itu. Ini 100 mikroampere ya. Nah, ini harus hati-hati dalam menentukan apa namanya, dalam memasukkan nilai. Kita harus melihat satuannya. Karena di sini arus drainnya adalah mikroampere, dalam mikroampere, maka pada K aksen N ya, ini diubah menjadi mikroampere supaya kita bisa langsung masukkan ke sini. Kalau ini ya bukan mikroampere, nah jadi harus kita samakan terlebih dahulu ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, maka di sini kita sudah dapatkan VOV-nya didapatkan adalah besarnya 0,32 volt. Nah, itu adalah tegangan overdrive-nya pada saat arus drain-nya adalah 100 mikroampere. VGS-nya berarti VGS adalah VT ditambah VOV kan ya. Karena VGS adalah beda, VOV berbeda dengan dari threshold-nya. Berarti VT-nya tadi adalah 0,7. Mana ini ya? VT-nya 0,7. Artinya VGS adalah 0,7 ditambah 0,32, yaitu 1,02 volt. Dan VDS min, tentu kalau kita ingin bekerja di saturasi, VDS minimumnya itu harus sama dengan VOV. Maka VDS minnya adalah 0,32 volt. Nah, pertanyaan berikutnya, eh agar device beroperasi sebagai resistor 1000 ohm, nah dia bekerja sebagai resistor
itu kalau dia berada di triode dengan nilai yang cukup kecil yang ini kan, dengan VDS yang cukup kecil. Nah, maka rumusnya menggunakan yang ini dan tentu VDS-nya bukan lagi harus lebih kecil dari overdrive kan. Nah, oke, kita lihat untuk MOSFET pada area triode dengan VDS sangat kecil, maka kita tentukan dulu RDS-nya, yaitu 1 per ini K aksen W per L VOV. Nah, ini semua nilai-nilainya sudah kita ketahui. R-nya bilangnya ingin 1000 ohm, maka kita dapatkan V overdrive-nya ini besarnya adalah 0,52 volt. Jadi agak berbeda dengan V overdrive yang sebelumnya, yang besarnya 0,32. Artinya ini garisnya berbeda gitu ya. Nah, garisnya ini berbeda. Mana ya? Nah, ini ya. Karena V overdrive-nya berbeda, garisnya juga tidak sama atau berbeda. Maka kita dapatkan V overdrive-nya 0,52 dan VGS-nya adalah 1,22. Nah, VGS ya karena uh, balik lagi VGS adalah VOV ditambah 0,7 seperti itu. Nah, jadi uh, cara menjawabnya seperti itu. Oke. Nah, setelah tadi kita membahas tentang NMOS atau N-channel, kita bahas yang P-channel. Di sini bedanya ya kita lihat bodinya, badannya ini adalah N-type. Dan pada source dan drain ini adalah P-type. Nah, jadi kalian akan kebalikannya dari tadi, kalian mungkin sudah terbayang bahwa kanalnya ini akan terbentuk dari muatan yang lebih positif gitu. Sini muatan yang lebih positif dan arus itu akan mengalir kebalikannya dan bukan dari drain ke source tapi dari source ke drain. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi apa namanya? Semuanya hampir sama gitu ya dengan yang N-type. Hanya saja ada beberapa tanda yang berbeda. Yang pertama adalah bahwa VTP-nya ini negatif dan VGS-nya pun adalah negatif. Jadi biasanya supaya kita tidak pusing antara perhitungan N-type dengan P-type, NMOS dengan PMOS, maka kita berikan tanda absolut. Jadi kita mengabaikan tanda negatifnya. Kalau menggunakan absolut ini akan sama. Jadi VGS-nya supaya terinduksi harus lebih besar sama dengan VTP. Kalau sebenarnya nilai sebenarnya VGS ini harus lebih negatif dibandingkan VTP gitu ya. Jadi negatif. Jadi kalau itu tandanya lebih kecil kan. Cuma supaya tidak pusing biasanya kita menggunakan absolut ini. Agar arus ID mengalir pada P channel, jadi arus drainnya mengalir pada P channel, ini arusnya tetap ya bukan menjadi IS tapi tetap ID walaupun arahnya kebalik. Tegangan negatif VDS, lagi-lagi tegangannya ini adalah negatif untuk VDS-nya diberikan pada drain. Nah, jadi tegangan yang diberikan sama pada gate dan pada drain gitu ya. Kita tidak mengubah tapi nilainya adalah negatif dan si arus yang mengalirnya kebalik seperti itu. Parameter transkonduktansi proses ini juga rumusnya sama, yang bedanya adalah kita menggunakan P di sini yang menandakan bahwa ini merupakan P-type. Mu-nya juga mu P yang artinya ini adalah bukan lagi mobilitas elektron tetapi mobilitas hole. Nah, umumnya mobilitas hole itu besarnya 0,25 sampai 0,5 dari mobilitas elektron. Jadi kalian bisa lihat bahwa mobilitas hole lebih lambat dibandingkan mobilitas elektron hingga setengah atau seperempat kalinya. Dan ini berkaitan dengan teknologi pemrosesan. Parameter transistor transkonduktansi Kp didapatkan dengan mengalihkan ke aksen P dengan W per L. Ini juga rumusnya sama. Selebihnya, deskripsi operasi fisik P-channel MOSFET mengikuti perangkat N-channel MOSFET atau NMOS, kecuali kebalikan tanda pada semua tegangan. Nah, awalnya teknologi PMOS mendominasi manufaktur MOS integrated circuit
Tapi seiring berkembangnya teknologi dan kendala dalam fabrikasi NMOS teratasi, NMOS lebih diunggulkan dibandingkan PMOS. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa mobilitas dari elektron NMOS itu eh, lebih cepat 2 kali sampai 4 kali dari mobilitas eh, Hall pada PMOS gitu ya, sehingga transistor NMOS memiliki gain dan kecepatan operasi lebih tinggi, maka ini lebih diunggulkan gitu. Dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang memungkinkan fabrikasi transistor NMOS dan PMOS pada satu chip. Jadi dua-duanya digunakan secara bersama dan ini disebut complementary MOS atau CMOS dan mendominasi teknologi elektronika. Nah, ini adalah complementary MOS atau CMOS. Jadi, ini adalah NMOS dengan P-type body dan N-type pada drain dan source dan ini adalah PMOS. Nah, yang bagian ininya tapi diganti bodinya itu ini bukan lagi P-type bodinya ini ditambahkan dengan N-well. Jadi seperti istilahnya sumur gitu ya, tapi yang berisi dengan elektron. Dan di sini adalah P-type di kaki drain dan source-nya. Nah, ini adalah CMOS. Oke. Kita akan melihat karakteristik arus dan tegangan. Jadi kita lihat dulu simbol untuk N-channel MOSFET atau INMOS. Gambarnya ini yang paling sering dipakai adalah yang paling kiri ya, karena body ini tidak menjadi gate gitu ya, sehingga umumnya tidak digambarkan. Tidak menjadi terminal maksud saya. Nah, jadi ada drain, source, dan gate. Dan untuk NMOS, tanda panahnya itu keluar dari MOSFET. Oke, jadi tanda panahnya keluar dari MOSFET yang artinya di kaki source ya, yang artinya bahwa arus ini mengalir dari drain ke source. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah karakteristik arusnya. Kita bisa melihat ada 3 area atau 3 mode. Yang pertama adalah cut off. Cut off terjadi jika VGS-nya kurang dari VTN, kurang dari threshold-nya. Kita tambahkan N di sini untuk membedakan antara NMOS dengan PMOS, yang artinya tidak ada kanal dan transistor pada keadaan cut off, ID-nya sama dengan 0, berarti di sini. Lalu keadaan kedua adalah VGS, itu eh, ada kanal dan kelebihannya ada overdrive-nya. Ini terjadi kedua kemungkinan. Kalau VDS-nya itu kurang dari overdrive, maka dia berada di masuk ke dalam area triode. Sedangkan kalau VDS-nya lebih besar atau sama dengan overdrive, maka dia masuk ke dalam area saturasi. Rumusnya ini berbeda. Idenya kita pakai yang mana ya? Yang ini aja lah ya. Ini ya sama aja atas tinggal VOV-nya diganti VGS min VTN kan ya. Ini untuk yang triode dan ini untuk yang saturasi. Nah, oke, jadi eh, kita tadi membahasnya tentang VGS dan VDS ya. Karena biasanya eh, kaki source itu dihubungkan langsung dengan ground. Sehingga karena ini tegangan G-nya itu juga terhubung dengan ground di bawahnya. Artinya kita bisa menganggap dia sebagai VGS dan ini juga VDS. Tapi dalam beberapa kasus kalau kita kaki source-nya itu tidak langsung terhubung dengan ground, maka besarnya ini agak berbeda antara tegangan gate dengan VGS gitu. Kalau VG tegangan gate misalnya seperti ini, dia referensinya terhadap ground seperti itu. Jadi misalnya VG sama dengan 10 volt itu belum tentu VGS-nya juga 10 volt. Misalnya ya. Tergantung dari di sini. Nanti kita melihat tegangan S-nya berapa. Tegangan pada kaki source-nya. Nah, seperti itu. Dalam kasus ini sama VGS sama dengan VG karena terhubung langsung dengan ground dan juga S-nya terhubung langsung dengan ground. Tapi kalau ada resistor di sini, maka VGS itu adalah tegangan di G, VG dikurangi dengan tegangan di S, VS gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, mungkin kita bisa melihat di sini ya. Ini adalah tegangan S-nya. VGS ini berarti adalah tegangan antara
selisih antara tegangan G dan tegangan S. Seperti itu. Eh, dan threshold ini adalah VT. Misalnya sekian ya thresholdnya. Dan overdrive ini adalah selisih antara tegangan di gate dengan tegangan di threshold. Dan ini adalah drain, tegangan drain. Dan ini besarnya tegangan overdrive. Dia kalau tegangan drain ini lebih besar dari tegangan overdrive, maka dia masuk ke keadaan triode, atau drainnya ini lebih tinggi atau sama dengan G, maka dia masuk ke saturasi gitu. Jadi kalau eh, VD ini sama dengan VG, maka dia masuk ke keadaan saturasi. Seperti itu. Nah, di sini cut off dan triode ini digunakan sebagai switch, karena dengan cut off kita bisa itu berarti nol ya, switch off, dan triode itu adalah switch on, dan nilainya itu linear. Kita bisa melihat antara VDS tegangan masukannya dengan arus keluarannya itu hampir linear. Nah, makanya digunakan untuk switch di sini. Amplifier itu digunakan pada area saturasi. Mungkin kalian bingung kan ya, kenapa yang nilainya konstan itu dibuat menjadi amplifier, yang tujuan dari amplifier adalah menguatkan sinyal gitu ya, bukan membuat konstan, bukan apa namanya, membuat sinyal itu tetap. Nah, nanti kita akan melihat bahwa kita tidak melihat grafik ID VDS ini untuk amplifier, tapi kita melihatnya adalah ID VGS gitu dengan gate. Karena kita tahu kalau meningkatkan gate artinya dia naik juga kan, ID-nya naik. Seperti itu. Untuk mengukur karakteristik ID VDS, set VGS konstan dan ubah nilai VDS untuk mengukur nilai IDS. Mungkin di praktikum kalian sudah mencoba, kalian men-set VGS-nya konstan, lalu kalian menaikkan, mengubah-ubah nilai VDS sehingga kita mendapatkan satu karakteristik ID VDS ini. Seperti itu. Nah, eh, kalau VGS-nya diubah-ubah, nah, ya, jadi kita sekarang mengubah-ubah VGS ya, namun tetap di atas threshold ya, yang artinya arus tetap bisa terinduksi, akan didapatkan beberapa pasang karakteristik ID VDS dengan VOV berbeda-beda. Nah, ini gambarannya. Jadi kita bisa melihat dengan menaikkan VGS, ID pun menjadi naik, gitu kan. Kita bisa melihat ini misalnya untuk VDS yang sama, IG-nya naik. Seperti itu. Terlihat bahwa arus saturasi ID sangat bergantung pada nilai VOV. Jadi VOV-nya semakin naik atau VGS-nya semakin naik, arus ID-nya pun semakin naik. Nah, ini yang nanti yang akan kita lihat sebagai transistor gitu. Sorry, sebagai penguat gitu ya. Jadi bukan dengan VDS tapi dengan VGS. Nah, ini menariknya adalah batas antara area triode dan saturasi ini untuk VOV yang berbeda itu bukan membentuk garis lurus tapi membentuk suatu kurva parabola. Karena kita bisa melihat bahwa ID ini eh, apa berbanding lurus dengan VDS kuadrat. Jadi dia membentuk suatu parabola untuk batas antara VOV-nya seperti itu. Batas saturasinya ya. Baru sekarang kita akan melihat karakteristik antara ID dan VGS. Jadi kita mengubah-ubah nilai VGS-nya. VDS-nya tetap, yang penting kita set bahwa VDS-nya itu lebih besar atau sama dengan overdrive. Artinya ini pada keadaan saturasi. Nah, jadi kalian bisa melihatnya dalam bentuk VGS atau dalam bentuk VOV. Bedanya nanti ya, kalau VGS ininya dari threshold antara cut off dengan saturasinya, sedangkan kalau VOV ini dimulai dari nol. Nah, kalian bisa melihat bahwa membentuk antara ID dan VGS membentuk suatu kurva parabola. Dan di sini bentuknya adalah VGS min VTN kuadrat kan ID-nya. Pada saturasi, ID bernilai konstan ditentukan oleh VGS atau VOV dan bebas dari nilai VDS. Dan MOSFET ini beroperasi sebagai voltage control current source atau VCCS. Jadi
Kalian kalau ingat kembali di op-amp, jadi penguatnya itu bisa sebagai voltage control current source atau voltage control voltage source atau current control current source ataupun current control voltage source. Jadi tergantung. Untuk voltage control current source ini berarti adalah arusnya, keluaran arusnya itu ditentukan dengan besarnya tegangan. Jadi arus ID ini keluarannya ditentukan dengan nilai dari VGS ini. Nah, seperti itu. Dan kalian bisa melihat bahwa persamaan ini tidak linear karena ya berbentuk kurva parabola. Nah, dan tentu kita menginginkannya bahwa sistemnya itu adalah linear atau setidaknya hampir linear. Gitu ya, yang harus diperhatikan. Nah, kita akan melihat berikutnya bagaimana kita membuatnya linear. Nah, di sini MOSFET pada area saturasi sebagai VCCS, voltage control current source, memiliki representasi rangkaian sebanding seperti gambar di bawah. Rangkaian ini dikenal sebagai rangkaian sebanding sinyal besar. Jadi bentuknya seperti ini karena kalian lihat bahwa arus ID ini tidak bergantung pada VDS, yang artinya adalah bahwa seolah-olah rangkaiannya ini berupa rangkaian open circuit atau dengan resistansi yang sangat besar atau tahingga gitu. Nah, di sini tadi dinyatakan bahwa VDS, seberapa besar VDS kalau sudah melewati VOV itu tidak akan berpengaruh gitu ya nilainya. Ternyata secara nyata tidak demikian. Sebelumnya asumsi pada saturasi arus bebas dari VDS, maka perubahan VDS tidak membuat perubahan pada ID setelah nilai saturasinya. Artinya incremental resistance ke arah drain adalah tak hingga. Pada kenyataannya, kenaikan VDS di atas overdrive itu ternyata mempengaruhi kanal. Khususnya semakin tinggi VDS, titik pinch off kanal semakin bergeser menjauhi drain menuju source. Jadi kalau kita membuat drain itu jauh lebih positif lagi, ternyata pinch off-nya itu bergeser menjauhi drain gitu. Elektronnya bergeser menjauhi drain. Dan ini artinya mengakibatkan kanalnya itu menjadi semakin pendek. Tadi kita bisa melihat bahwa hubungannya muatan itu berbanding apa namanya arus berbanding terbalik dengan kanal kan, panjang kanal. Jadi kalau kanalnya semakin pendek arus semakin naik. Nah, kenyataannya setelah saturasi dia menaik secara linear perlahan seperti ini, menaik secara linear. Dan kalau kita tarik gitu satu garis ini dengan garis-garis IDVDS dengan VOV yang berbeda, ternyata dia masuk apa namanya ternyata garis ini bertumpu pada satu titik, yaitu sebut saja VA gitu ya. Dan ini akan sama dengan 1/lambda. Panjang kanal berkurang dari L menjadi L minus delta L. Fenomena ini disebut dengan channel length modulation gitu. Jadi panjang kanal yang termodulasi. Karena ID berbanding terbalik dengan panjang kanal, maka arus drain bertambah mengikuti tegangan drain source. Seperti ini dengan nilai apa namanya? Sekarang persamaannya berubah menjadi dikalikan 1 plus lambda VDS. Lambda adalah parameter device dengan satuan per volt. Nilainya bergantung pada teknologi pemrosesan dan panjang kanal L. Ketika garis satu ini tadi saya sudah jelaskan hubungannya, jadi VA sama dengan 1/lambda, maka VA adalah parameter device dengan dimensi V. Nilai VA berbanding lurus dengan panjang kanal L. Dan resistansi keluarannya akan didefinisikan sebagai satu per perubahan ID terhadap VDS pada saat VGS konstan, sehga RO ini nilainya berubah menjadi seperti ini. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan resistansi incremental yang sebelumnya karena ID berubah terhadap VDS. Atau bisa juga ditulis sebagai RO sama dengan 1/lambda ID sama dengan VA per ID. Dengan ID adalah arus drain tanpa channeling modulation, besarnya adalah ini. Rangkaian sebandingnya menjadi seperti ini. Jadi kalian ingat ini seperti bentuk op-amp ya, rangkaian op-amp, rangkaian sebanding op-amp.
Di sini ada VCCS, tapi di sini ditambahkan dengan RO gitu. Akibat channeling modulation tadi. Nah, itu adalah untuk NMOS. Nah, untuk PMOS rangkaiannya mirip, bedanya adalah lihat di sini source dan drain ini dibalik gitu. Jadi tadinya drain di atas untuk yang NMOS dan source di bawah. Di sini dibalik source yang di atas dan drain di bawah. Dan arus ini mengalir dari source ke drain. Nah, itu tandanya. Itu. Dan bedanya adalah itu. Device PMOS juga mengalami efek channeling modulation sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Ini pun sama ya, agar transistor bekerja tegangan gate harus lebih rendah dari source sebesar V threshold-nya. Untuk bekerja pada triode region, tegangan drain harus lebih besar dari VTP. Ini pun sama. Kalau kita menggunakan nilai absolut, ya jadi akan lebih mudah gitu ya. Jadi bentuknya mirip sebenarnya sama dengan yang NMOS. Cut off-nya kalau VSG-nya kurang dari VTP. Nah, ini VSG ya, bukan VGS. Artinya dia negatif dari VGS. Kebalikannya. Nah, dia bisa bekerja pada mode triode dan mode saturasi. Nah, saya mungkin lebih sukanya kalau kita menggunakan absolut semua gitu ya di sini ya, supaya bentuk persamaannya itu sama dengan yang NMOS karena bisa memusingkan gitu ya. Nah, itu adalah kerja dari MOSFET untuk PMOS ataupun NMOS. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mungkin lebih sederhana, kita bekerja pada DC terlebih dahulu. Jadi kita akan lihat MOSFET bekerja pada arus dan tegangan DC, dan dalam beberapa kasus kita abaikan terlebih dahulu channel yang modulation. Jadi asumsinya lambda sama dengan 0 supaya ini lebih memudahkan dalam perhitungan. Nah, definisi tegangan overdrive menjadi sederhana sebagai VOV sama dengan VGS min VTM karena tidak ada hubungannya dengan lambda ya. Lambdanya sama dengan 0. Untuk NMOS, VOV sama dengan VSG min mutlak VTP. Ini untuk PMOS. Nah ya, oke. Contoh soal, kita punya MOSFET di sini. Nah, ini kita tahu ini artinya adalah NMOS. Rancang rangkaian berikut, yaitu tentukan nilai RD, resistansi pada drain, dan resistansi pada pada source, sehingga transistor bekerja pada ID sama dengan 0,4 mA, dan VD-nya, tegangan pada drain, adalah 0,5 volt. Transistor NMOS memiliki threshold 0,7 volt. Mu NC-nya adalah 100 mikroampere per volt kuadrat. L sama dengan 1 mikrometer dan W sama dengan 32 mikrometer. Abaikan channeling modulation, lambda sama dengan 0. Oke. Eh, jadi ini kita lihat gambarnya seperti ini. Lalu yang diketahui adalah ini. Yang ditanyakan adalah berapa RD dan berapa RS. Nah, kita bisa melihat bahwa tegangan RD di sini eh, apa namanya ya ditentukan dengan VDD dengan VD ini kan. Jadi kita bisa menghitung besarnya RD kalau ID-nya itu adalah 0,4 miliampere adalah 2,5 dikurangi VD di dibagi dengan ID. VD-nya ini VD-nya adalah yang diinginkan 0,5 volt kan ya. Nah, jadi besarnya RD adalah kita dapatkan 5 kilo ohm. Nah, itu karena arusnya adalah ID tadi 0,4 miliampere. Nah, berikutnya, itu mudah kan. Nah, berikutnya untuk menentukan RS, kita harus menentukan tegangan source-nya dulu. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah di sini VGS itu agak berbeda dengan VG ya. Karena kalau kita lihat di sini gate dihubungkan dengan ground yang artinya VG sama dengan 0 volt. Tapi VGS itu bukan 0 volt.
karena berhubungan dengan ini gitu. Belum tentu, sorry, bukan ya. Belum tentu 0 volt gitu karena kita eh, berhubungan dengan VS di sini. Kalau VS-nya 0 ya berarti tetap VGS-nya 0 volt. Tapi kalau VS-nya bukan 0 volt berarti VG dengan VGS berbeda. Untuk menentukan RS perlu dihitung terlebih dahulu tegangan pada source. Karena VD 0,5 volt, di sini VD-nya adalah 0,5 volt dan ini lebih besar daripada tegangan gate, artinya kita bisa memastikan bahwa transistor ini bekerja pada daerah saturasi. Kalian ingat kembali rangkuman di sini. Ya. Jadi kalau tegangan drain ini sama dengan tegangan gate atau lebih besar, maka dia pasti berada di saturasi. Gitu. Kita tidak tahu berapa VOV-nya gitu ya. Jadi kita tidak tahu sebenarnya batas saturasinya itu di mana. Tapi asalkan drain itu lebih besar sama dengan atau lebih besar dari gate, maka itu pasti dia berada di saturasi. Nah, itu harus diingat diingat-ingat karena kalau kalian salah mode, bahkan rumusnya menjadi beda ya. Nah, artinya kita dapatkan bahwa dia berada di area saturasi, sehingga kita bisa menggunakan rumus untuk saturasi. Ini kan rumus untuk saturasi, besarnya adalah yang ini. Tanpa length modulation, channel length modulation, maka kita tinggal masukkan ID-nya berapa, 0,4 miliampere, itu adalah 400 mikroampere, karena mu n-nya adalah mikro. Nah, dikalikan semua, maka kita dapatkan VOV-nya adalah 0,5 volt gitu, 0,5 volt. Itu adalah V overdrive-nya aja. Oke. Nah, untuk VOV sama dengan 0,5 volt, maka VGS-nya VT ditambah VO0V, VOV sama dengan 0,7 ditambah 0,5 sama dengan 1,2. Nah, lihat bahwa VGS ini tidak sama, VGS ini tidak sama dengan VG. Nah, itu harus perhatikan. Karena VG-nya jelas 0 kan? VG sama dengan 0 volt. Nah, berbeda. Nah, jadi kita melihat VGS-nya 1,2 volt, artinya kalau di sini adalah 0 volt dan VGS adalah 1,2 volt, beda berarti beda antara tegangan ground dengan tegangan source adalah 1,2 dan pasti tegangan source lebih rendah daripada tegangan gate di sini karena VGS gitu. Jadi kalau VG-nya 0 maka source-nya adalah minus 1,2 volt. Nah, karena gate di ground kan, maka tegangan pada source besarnya adalah minus 1,2 volt. Dan nilai RS berarti tinggal minus 1,2 dikurangi minus 2,5 dibagi dengan 0,4. Ini harusnya minusnya di sini ya. Nah, yaitu adalah 3,25 kilo ohm. Nah, itu adalah contoh soalnya. Jadi, intinya adalah kalian harus tahu area mana transistor itu bekerja. Oke, contoh soal 3. Berikut adalah rangkaian transistor NMOS dengan terminal drain dan gate dihubungkan satu sama lain. Oke, tadi kita sudah lihat bahwa kalau tegangan drain itu sama atau lebih besar dari tegangan gate, itu pasti di saturasi. Maka ini sudah jelas bahwa dia berada pada daerah saturasi. Karena dihubungkan kan. Artinya tegangan drain dengan tegangan gate ini sama. Tentukan hubungan IV, arus dan tegangan, dalam bentuk parameter MOSFET, yaitu Kn sama dengan K aksen N, W per L, dan VT, dan asumsi lambda sama dengan 0. Artinya kita hanya ingin melihat rumusnya menjadi seperti apa. Ini perangkat dua terminal ini dikenal sebagai diode connected transistor. Jadi sepertinya sama seperti diode, dia bekerja pada antara daerah cut off dengan saturasi, ya kan, tapi menggunakan transistor seperti itu. Nah, jadi diketahui gambar karena VD sama dengan VG menandakan operasi pada mode saturasi, berarti rumusnya kita pakai yang ini. Lalu berikutnya tinggal kita ganti ini menjadi KN, yang ini menjadi KN, VT-nya diganti aja VTN, lalu
ID-nya menjadi I, dan VGS-nya mungkin bisa jadi V ya, jadi V. Nah, benar kan? Karena VGS sama dengan VDS, sama dengan V. Nah, sama. Maka bentuknya adalah menjadi seperti ini. Nah, ini hanya masalah rumusnya menjadi seperti apa. Nah, begitu. Oke, contoh berikutnya. Rancang rangkaian untuk menghasilkan tegangan drain 0,1 volt. Tentukan resistansi efektif antara drain dan source, pada operasi tersebut. Asumsi VT thresholdnya adalah 1 volt dan parameter transkonduktasinya adalah 1 mA per volt kuadrat. Jadi kita bisa melihat gate-nya dicatu dengan 5 volt dan ini juga di sini adalah 5 volt dan VD-nya ini 0,1 volt. Jadi kita bisa menentukan berapa ID-nya di sini. Jadi eh, diketahui, ini adalah nilai yang diketahui dan ditanyakan berapa besarnya RD yang ini dan resistansi antara drain dan source. Karena tegangan drain di sini lebih rendah dari tegangan gate sebesar 4,9 volt, jadi ini kan 0,1 volt dan ini adalah VDD-nya adalah 5 volt, maka kemungkinan besar dia bekerja pada triode. Nah, jadi itu tergantung VTN ya. Jadi dan VTN-nya kita bisa melihat adalah 1 volt. Nah, di sini karena dia terhubung dengan apa namanya ground, artinya VG dengan VGS ini nilainya pasti sama. Bentar loh. VG ya, ya. Jadi kita bisa melihat tegangan gate-nya adalah 5 volt. Berarti VOV sama dengan VGS min VT kan? VGS min VT. VGS-nya 5 dikurangi VT-nya 1 berarti adalah 4 kan? Dan 4 ini masih lebih besar daripada VD. Yang besarnya adalah 0,1. Maka dia bekerja pada triode. Nah, ini area triode. Sehingga kita gunakan rumus triode, yaitu bedanya di sini ya. Nah, VOV dikali VDS min setengah VDS kuadrat. Ini kayaknya VOV-nya ya udah. Oke. Nah, ini kan VGS min VTN dikali 0,1. Ini nilainya udah ada semua ya. VDS sudah ada, VGS kita punya, VTN udah, keaksen W per L juga sudah ada. Ini harusnya L besar ya. VDS-nya pun ada. VDS adalah 0,1 kan. Nah, ingat ini karena S-nya adalah ground ya. Jadi VD dan VDS itu sama. Maka ID arus yang mengalir besarnya adalah 0,395 miliampere. Itu adalah ID-nya. Nah, berarti kalau ID-nya eh, kita sudah tahu, maka tinggal kita menghitung nilai RD. RD besarnya adalah VDD dikurangi dengan VD dibagi dengan arusnya ID. Yaitu besarnya adalah 12,4 kilo ohm. Nah, umumnya kalau dalam perancangan biasanya kita cari yang cukup dekat gitu ya dengan nilai yang tersedia di pasaran. Misalnya beda dengan apa namanya misalnya yang 12 kilo ohm gitu. Ya. Karena transistor bekerja pada area triode dengan VDS yang rendah, jadi kita bisa melihat bahwa ini hanya sekitar berapa milivolt, 100 milivolt ya. Ya masih cukup agak rendah lah. Jadi resistansi drain ke source-nya kita bisa menggunakan rumus NDS sama dengan VDS per ID. 0,1 dibagi 0,395 sama dengan 253 ohm. Gitu. Kita dapatkan FDS adalah 253 ohm. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Ini banyak contoh soalnya ya. Eh, Contoh soal berikutnya, analisis rangkaian berikut untuk menentukan tegangan pada semua node dan arus yang melewati setiap cabangnya. Asumsi VTN sama dengan 1 volt dan KAC parameter
transkonduktansinya adalah 1 miliampere per volt kuadrat, dan kita abaikan channeling modulation. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Pertama adalah ini diketahui dulu. Nah, kita bisa di sini berarti adalah VD-nya, drain, dan di sini adalah VS-nya. VS. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ingat, tidak akan ada arus yang mengalir ke gate. Tidak akan ada. Artinya, arus di bagian kiri ini semua akan mengalir ke bawah. Berarti kita bisa menghitung tegangan di sini, gunakan pembagi tegangan aja. Dan karena ini simetris sama besarnya, pasti ini adalah setengahnya dari atas ini. Berarti kita dapatkan VG sama dengan 5 volt. Nah, kita dapatkan seperti itu. Nilai ini menandakan transistor NMOS dalam keadaan terinduksi, yang pasti ya, karena VT-nya hanya 1 volt kan. Walaupun kita tidak tahu di sini apa namanya VGS-nya berapa. Nah, makanya di sini kita tidak tahu apakah dia bekerja pada daerah triode atau daerah saturasi, karena kita tidak tahu VGS-nya. Dan juga kita tidak tahu VDS-nya ya. VDS-nya belum tahu. Maka yang harus kita lakukan, karena rumusnya beda, area ini beda gitu ya, maka kita harus asumsikan dulu. Tentu yang cukup mudah adalah kalau kita mengasumsikan pertama dia saturasi gitu. Jadi kita asumsikan pertama saturasi, analisis. Kalau misalnya memungkinkan, nilai-nilainya memungkinkan, berarti asumsi kita benar. Tapi kalau misalnya ternyata tidak memungkinkan nilainya tersebut untuk berada di area saturasi, maka kita harus mengulang asumsinya dan menghitung kembali. Jadi kalau kita mengasumsikan dia nilainya berada pada daerah saturasi, maka VGS-nya ini besarnya adalah, jadi misalnya ini adalah arus yang melewati ini berarti 0,5 miliampere ya, karena tinggal dibagi aja 10 min 5 dibagi 10 mega ohm. Nah, untuk yang di sini berarti kan ini adalah arusnya mengalir adalah ID. Ini pun sama ID. Berarti kita bisa menghitung tegangan di drain adalah 10 min tegangan di sini, yaitu 6 ID. Dan tegangan pada source besarnya adalah ID dikalikan 6. 6 ID kan di sini. Nah, artinya VGS itu besarnya adalah 5 dikurangi 6 ID. Ini adalah VGS. Nah, ini ya. Jadi VG dikurangi VS. Nah, ini saya tuliskan, ini VG, ini VS. Ini VD. Oke. Nah, ini berarti VG min VS. Nah, karena kita mengasumsikan pada daerah saturasi, maka rumusnya adalah ini. ID sama dengan setengah K aksen W per L VGS min VTN kuadrat. Kita masukkan ID yang ingin kita cari. Lalu ini nilainya ada, yang tidak ada adalah ID yang ini. ID sama dengan ID. Oke, jadi kita cuma punya satu variabel yang tidak diketahui nilainya. Berarti kita bisa selesaikan, dimasukkan, dikuadratkan. Yang ini 5 min 1 4 min 6 ID dikuadratkan. Dan kita masukkan juga dengan ID yang ini. Maka kita dapatkan suatu persamaan kuadrat, yaitu 18 ID kuadrat min 25 ID ditambah 8 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat artinya kita akan memiliki dua penyelesaian, bisa saja akar kembar ataupun akar yang berbeda, tapi dalam kasus ini tidak mungkin imajiner. Jadi nilai yang mungkin untuk ID, kalian bisa menggunakan rumus ABC, pakai kalkulator, pakai MATLAB atau apapun, maka akan keluar nilai 0,89 dan 0,5 miliampere. Nah, di sini harus kita cek apakah nilai-nilai ini mungkin untuk menyebabkan terjadinya saturasi. Maka yang pertama kita lihat VS-nya dulu. Di sini VS-nya kalau arusnya adalah 0,89, artinya VS adalah 6 kali 0,89 besarnya 5,34.
Di sini jelas-jelas bahwa gate-nya hanya 5 volt dan tidak mungkin kalau gate-nya lebih rendah dari source menyebabkan terjadinya apa namanya kanal terinduksi. Itu pasti nggak mungkin. Ini pasti akan cut off. Artinya solusi yang ini adalah tidak memungkinkan. Bagaimana dengan solusi kedua? Kita kalikan 6 dikali 0,5 adalah 3 volt. Berarti ini masih memungkinkan ya. Memungkinkan. Tapi kita harus mengecek VD-nya. Jadi ID sama dengan 0,5 miliampere, maka VS-nya adalah di sini 3 volt. Lalu VGS berarti adalah 2 volt. Di sini VD kita akan dapatkan VD besarnya adalah 7 volt. Itu 7 volt. Dan kita bisa melihat bahwa VD ini atau mungkin dari VDS-nya ya, tapi kita bisa melihat bahwa VD ini lebih besar daripada VG min VTN. VG min VTN kan 5 dikurangi 1 ya, hanya 4, dan VD-nya ini jauh lebih besar, 7 volt gitu. Yang artinya bahwa benar transistor ini bekerja pada mode saturasi. Dan asumsi kita yang awal bahwa dia bekerja pada mode saturasi itu benar dengan nilai-nilai demikian. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita tidak perlu menghitung lagi karena asumsinya sudah benar. Nah, contoh berikutnya, rancang rangkaian berikut sehingga transistor bekerja pada mode saturasi. Jadi dia paksa gitu ya, dia harus mode saturasi tanpa kita harus cari tahu terlebih dahulu. Dengan arus drainnya 0,5 miliampere, VD ini harusnya sama dengan. Dan VD-nya di sini adalah plus 3 volt, transistor enhancement type PMOS. Ya, dari gambarnya kita tahu ini adalah PMOS, di sini adalah source-nya, dan di sini adalah drain. VTP-nya min 1 volt dan transkondutansinya 1 miliampere per volt kuadrat. Lagi-lagi kita asumsikan tidak ada channel line modulation. Berapa nilai terbesar RD yang mungkin agar tetap bekerja pada nilai saturasi? Jadi kita lihat gambarnya seperti ini. Dan ini adalah informasinya. Karena sudah ditetapkan bahwa dia harus bekerja pada mode saturasi, maka kita bisa langsung gunakan rumus untuk mode saturasi. Nah, di sini VOV-nya kita apa namanya absolutkan, maka kita dapatkan substitusikan ID-nya adalah 0,5 dan ini juga kita sudah tahu nilainya. Berarti kita dapatkan VOV. VOV-nya adalah 1 volt. Berarti VSG-nya ini VSG, ini VS, dan ini VG. VSG itu adalah VTP ditambah VOV. 1 ditambah 1 sama dengan 2 volt. Jadi perbedaan antara source dengan gate ini adalah 2 volt. Oke. Karena sumber ini adalah 5 volt dan ini 5 volt, lalu beda di sini adalah tadi 2 volt, artinya VG ini adalah 3 volt. Gitu ya. Nah, oke. Ini kan ini 5 volt, berarti VS ini adalah 5 volt. Dan beda antara sumber dengan gate ini adalah 2 volt. Artinya VG adalah 5 min 2 sama dengan 3 volt. Nah, dari sini ingat tidak akan ada arus yang mengalir ke gate. Artinya di sini semua arus mengalir di sini dan kita bisa membuat sebagai apa? Pembagi tegangan. Kalau 5 volt supaya di sini adalah 3 volt, maka RG2 adalah 3 bagian dari RG1. Seperti itu. Ya, jadi ini banyak ya, bisa 2 ohm sama 3 dengan 3 ohm, 20 ohm dengan 30 ohm dan lain sebagainya. Tapi kita pilih RG1-nya adalah 2 mega ohm dan RG2 3 mega ohm. Itu banyak kemungkinan, tapi biasanya yang ya kita gunakan yang ada di pasaran gitu ya, yang mudah dicari di pasaran. Kita dapatkan nilai RG1 dan RG2. Berikutnya adalah
RD RD dihitung dengan ya sebenarnya ini cuma VD dikalikan dengan ID kan. 3 dibagi 0,5 sama dengan 6 kilo ohm gitu. Itu adalah tapi kita menginginkan berapa RD maksimum yang diizinkan agar dia tetap berada di saturasi. Maka VD max itu sama dengan di sini saturasi itu dapat dijaga kalau VD-nya lebih besar dari VG ditambah dengan VTP threshold-nya. Hingga VD max itu sama dengan 3 ditambah 1 yaitu adalah 4 volt. Itu untuk tegangan di VD-nya. Jadi tegangan maksimum yang diperbolehkan ini adalah 4 volt di sini. Ini kayaknya lebih baik pakai sama dengan ya. Nah, nilai tegangan drain ini didapat dengan memilih RD sebesar 4 dibagi 0,5 yaitu adalah 8 kilo ohm. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah RD maksimum yang diperbolehkan sebelum akhirnya kalau naik lagi maka dia akan pindah ke triode. Oke. Nah, berikutnya contoh soal 7 ini kita menggunakan transistor NMOS dan PMOS secara bersamaan. Jadi gambarnya seperti ini. Dan biasanya untuk menggunakan bersamaan kita menggunakan transistor yang match. Artinya match itu bahwa transkonduktansinya besarnya sama di sini ya. Dan juga thresholdnya itu juga sama atau kebalikannya. Lagi-lagi kita asumsikan lambdanya sama dengan 0. Tentukan arus drain yang dari PMOS dan juga dari NMOS. Beserta tegangannya VO di sini untuk VI sama dengan 0, 2,5 dan min 2,5. Jadi ada 3 kasus. Pertama kita akan melihat untuk VI sama dengan 0 terlebih dahulu di sini. Kita bisa melihat bahwa kalau VI-nya sama dengan 0 di sini dan di sini adalah minus 2,5 dan di sini pun adalah 2,5, artinya ini rangkaiannya simetris ya dan artinya ini beroperasi pada mode saturasi kan. Mungkin kita gampangnya lihat yang karena ini kan lebih rendah ya. Tunggu benar. Ini terinduksi, kita lihat terinduksi dulu. Ini kan lebih rendah VGS-nya. VGS-nya adalah 2,5. 2,5 ya ini sorry VGS-nya berarti ya 2,5 volt. Nah ini ya VGS ada 2,5 volt untuk PMOS ataupun NMOS. Nah karena dia tipenya simetris gitu ya, ini tipenya simetris, maka di sini tegangannya ini adalah tegangan tengah-tengah antara plus 2,5 dengan minus 2,5 yaitu adalah 0 gitu karena simetris. Nah, kalau dilihat bahwa kalau ini 0 artinya VO juga adalah 0 dan tidak akan ada arus yang mengalir ke sini. Tidak ada. Sehingga semua arus IDP dengan IDN ini besarnya sama. Dalam kasus ini kita bisa melihat ini adalah 0, berarti VG ini sama dengan VD kan? Kita lihatnya yang bagian bawah, yang bagian NMOS. VG sama dengan VD. Artinya dia bekerja pada daerah saturasi. Kita gunakan rumus saturasi untuk mencari arusnya. Arus untuk PMOS dan INMOS ini akan memiliki nilai yang sama. Sehingga besarnya adalah 1,125 mili ampere gitu. Oke. Tapi ingat bahwa ini hanya berlaku kalau kedua transistor ini match. Kalau tidak match, maka arusnya menjadi berbeda dan pasti ada arus yang mengalir ke sini menyebabkan VO-nya pun tidak tengah-tengah nilainya. Seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, sekarang itu kasus pertama kalau VI-nya 0. Sedangkan kalau VI-nya adalah 2,5 volt, jadi kita lihat ini kalau di sini adalah 2,5 volt, artinya di sini untuk drain ya,
ini drain, ini source ya. Sorry. Nilainya 2,5 dengan source juga 2,5, artinya VGS-nya atau VSG-nya ini adalah 0 volt, yang menandakan dia berada pada nilai cutoff lebih rendah dari VT-nya. Jadi kalau dia plus 2,5 maka bagian PMOS itu akan cut off, dan NMOS kalau kita lihat ini 2,5 dengan minus 2,5 artinya VGS-nya adalah 5 volt. Ini 5 volt berarti dia beroperasi pada mode triode seperti itu. Ini ya, cut off tadi, maka di sini kita bisa melihat dan arus ini mengalir dari atas ke bawah, dari drain ke source seperti ini, maka pasti akan ada arus dari sini kan yang mengalir. Seperti itu. Jadi kalau ada arus yang mengalir, maka VO di sini ini besarnya adalah negatif. Kita tidak tahu berapa besarnya, tapi yang pasti bahwa nilainya adalah negatif. Karena nilainya ini VD ini adalah negatif, dan yang pasti lebih kecil daripada gate dan lebih kecil daripada overdrive-nya, berarti dia bekerja pada mode triode. Seperti itu. Kita asumsikan VDS-nya rendah supaya bisa dihitung menggunakan rumus VDS rendah pada daerah triode supaya lebih gampang. Itu ini rumusnya untuk yang VDS rendah. Jadi linear ya. Kita masukkan. Dan dari rangkaian ini kita dapatkan bahwa arus IDN itu dari 0 min VO dibagi dengan 10 kilo ohm. Karena kita punya dua variabel yang kita tidak ketahui nilainya, yaitu IDN dan VO di sini. Di sini pun sama. Jadi kita butuh dua persamaan. Sehingga kita bisa substitusikan, bisa VO-nya yang diganti atau IDN yang diganti. Misalnya jadi VO sama dengan negatif 10 kilo dikalikan IDN. Nah, ini sama. Lalu kita masukkan nilainya ke sini. Dan nanti kita dapatkan IDN-nya sama dengan 0,244 miliampere. Kalau IDN-nya adalah 0,244 miliampere, maka VO-nya adalah minus 2,44 volt. Ini minus 2,44 volt. Terlihat bahwa VDS besarnya adalah VDS-nya berarti minus 2,44 dikurangi minus 2,5 dan nilainya adalah 0,06 volt atau sekitar 60 milivolt, dan ini nilainya sangat kecil jadi bisa masuk ke persamaan triode dengan VDS kecil. Nah, itu tapi ya lagi-lagi harus hati-hati kalau kalian ternyata nilai VDS-nya itu tidak kecil gitu ya, cukup besar misalnya sampai 1 volt, tapi kalian menggunakan rumus ini pasti ada errornya gitu ya, ada errornya. Ya kalau misalnya errornya masih kecil mungkin masih bisa ini ya masih ya bisa diabaikan lah, tapi kalau sudah terlalu besar ya berarti harusnya kalian menggunakan rumus yang berbeda seperti itu. Oke. Berikutnya untuk VI sama dengan minus 2,5 volt, ini kebalikannya dari yang sebelumnya. NMOS akan cut off dan yang ada adalah PMOS. Karena ini match gitu ya, artinya dia akan memiliki nilai-nilai yang sama. Jadi di sini VI-nya itu adalah plus 2,5. Ini minus ya. Oh ya, minus 2,5 kebalikan dari yang plus 2,5 tadi. IDN-nya berarti itu akan sama dengan 0 dan PMOS ini akan bekerja pada mode triode. Dengan IDP-nya arus yang mengalir di sini adalah 2,44 miliampere karena arahnya sama ya. Dan VO-nya berarti nanti dari 2,5 ke 0 artinya ini positif nilainya yaitu sebesar 2,44 volt. Jadi sama ya, hanya beda tanda saja. Nah, oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi
bagaimana kalau kita ingin menggunakan MOSFET tadi pada amplifier. Ya, jadi untuk mendapatkan amplifier tegangan, kita bisa pasangkan keluarannya karena yang diatur adalah arus ya, VCCS ini. Maka kita bisa pasangkan keluarannya dengan resistor sehingga menjadi tegangan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat keluarannya itu adalah VDS, kita pasangkan dengan RD di sini. Dan ini adalah ID-nya. Jadi tegangan VGS ini akan mengatur besarnya ID, arus drain ini, dan nanti menentukan tegangan keluaran dengan resistansi RD ini. Dalam hal ini VGS adalah tegangan masukan, RD adalah resistansi beban, mengubah arus tadi menjadi tegangan atau ID kalikan RD. Dan VDD adalah tegangan satu daya pada amplifier. Besarnya tegangan keluaran adalah VDS sama dengan VDD min ID kalikan RD. Nah ini rumusnya ya. Jadi kalian bisa melihat tegangan keluaran sangat dipengaruhi oleh satu daya, jadi besarnya satu daya dan ID dikalikan RD. Nah, ini adalah salah satu untuk melihat karakteristik dari amplifier, yaitu yang dinamakan voltage transfer karakteristik atau VTC, menggambarkan karakteristik operasi rangkaian amplifier dalam plot tegangan keluaran dan tegangan masukan. Perhatikan, untuk VGS, ini adalah VGS-nya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita melihat amplifier itu hubungannya antara ID VGS atau tadi eh, karena ID-nya berhubungan dengan VO dan VDS, maka ini adalah VGS dengan VDS. Ini adalah keluarannya. Jadi untuk VGS kurang dari VT, maka ini adalah cut off di sini. Nah, setelah VGS lebih besar dari VT, transistor akan terinduksi dan VDS akan menurun nilainya. Jadi untuk cut off tentu karena kita lihat di sini kalau cut off tidak ada arus yang mengalir, maka VDS ini besarnya adalah VDD. Seperti itu. Dan pada saat arus mulai mengalir, awalnya rendah terlebih dahulu, maka VDS akan ada nilainya, apa namanya, VDS akan berkurang dari VDD sebesar ID dikalikan RD. Jadi ini akan mulai turun dan ini masuk ke daerah saturasi karena VDS nilainya dari nilai tinggi, bukan dari nilai yang rendah. Jadi akan masuk daerah saturasi di sini. Karena awal VDS tinggi, MOSFET bekerja pada mode saturasi. Hal ini berlanjut hingga VGS terus meningkat dan menyebabkan VDS kurang dari overdrive, VGS min VT di titik B ini. Dan dia akhirnya masuk ke daerah triode. Ini. Dan di daerah triode, di sini menurunnya menjadi lebih lambat. Gitu. Nah, yang ingin kita inginkan sebagai amplifier adalah daerah saturasi ini. Kenapa? Karena kalian bisa melihat bahwa perubahan VGS yang kecil di sini menyebabkan perubahan yang cukup besar pada VDD gitu. Nah, ini yang akan grafik yang kita inginkan di sini. Nah, pada perubahan itu. Oke, jadi VTC menunjukkan bagian dengan kemiringan slope terbesar berpotensi sebagai gain amplifier terbesar di antara titik AB ini. Oke, jadi kita melihatnya di antara titik AB ini yang bekerja pada mode saturasi, yaitu rumusnya adalah ID sama dengan setengah KN VGS min VT kuadrat. Ini rumus saturasi, atau VDS sama dengan VDD dikurangi ID kali RD, dan ID-nya adalah yang ini. Berarti ini adalah ID-nya. Nah, ini adalah ID yang merupakan hubungan non linear. Di sini saya masih non linear ya. Nah, amplifier linear atau yang hampir linear didapatkan dengan menggunakan teknik biasing pada MOSFET. Jadi kita menggunakan suatu titik bias supaya dia bekerja pada daerah yang hampir linear.
Titik B ini sebagai batas antara area saturasi dan triode terlebih dahulu perlu ditentukan. Didapatkan dengan VGS pada VGSB ini dan VDS pada VDSB, yaitu besarnya adalah VGS pada B ini dikurangi dengan threshold. Hasilnya adalah bentuk seperti ini. Jadi kita harus menghindari apa namanya dia supaya daerah kerjanya tidak berada pada triode, yang khususnya juga tidak pada cutoff pastinya ya. Nah, bagaimana melakukan biasing pada MOSFET untuk mendapatkan penguatan linear? Kita lihat untuk tegangan DC, kita pilih untuk mendapatkan operasi pada kerja di titik Q ini. Sebut saja ini adalah titik Q dan kita menggunakan tegangan DC VGS ini nih. Dan VDS apa namanya? Dia antara titik AB dari VTC tadi. Titik Q adalah perpotongan tegangan DC antara VGS dengan VDS yang ini. Jadi nilai VDS-nya, ini VDS untuk yang bolak-balik, itu adalah VDD dikurangi 1 KNRD VGS min VT kuadrat. Titik Q dikenal sebagai titik bias atau titik operasi DC. Diberikan perubahan tegangan yang sangat kecil pada setiap saat VGS. Jadi VGS ini adalah konstan dan kita berikan suatu sumber lagi yang nilainya ada sinusoidal atau bolak-balik, tapi cukup kecil gitu. Jadi tidak terlalu besar nilainya pada VGS sehingga total tegangan sesaatnya menjadi VGS sesaat ini sama dengan VGS konstan ditambah VGS yang nilainya cukup kecil dan berubah gitu. Nilai VGS dibuat sekecil mungkin agar tetap berada di sekitar Q dan membuat amplifier hampir linear. Semakin pendek segmen, semakin tinggi linearitas dicapai. Jadi gambaran rangkaiannya seperti ini. Ini adalah DC dan ini adalah bolak-balik tapi dibuat nilainya kecil. Seperti itu. Pada gate-nya. Jika sinyal masukan VGS dibuat rendah, keluaran sinyal VDS akan hampir sebanding dengan VGS dengan kemiringan hampir linear di Q. Maka kita dapatkan penguatannya itu adalah perubahan VDS terhadap VGS pada nilai VGS itu sama dengan DC dari VGS-nya yang konstan, VGS konstan. Nah, jadi kalian bisa melihat ini adalah VGS yang konstan. Lalu kita apa namanya tambahkan sinyal bolak-balik seperti ini yang kecil. Dan karena kita melihatnya di sekitar Q, sini kita hanya melihat sebagian saja, tidak keseluruhan dari segmen AB yang bisa kita lihat sebagai hampir linear, gitu ya. Jadi dan keluarannya ini adalah tegangan VDS konstan yang apa nama di sini terdapat perubahan VDS itu akibat dari perubahan VGS yang nilainya lebih besar di sini karena kemiringannya berbeda gitu. Ini kemiringannya tidak satu gitu ya tangannya, jadi kemiringannya cukup tinggi sehingga menghasilkan keluaran yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita turunkan rumus VDS yang tadi ini ya, VDS terhadap VGS, maka kita bisa mendapatkan turunannya ini duanya turun, setengah hilang, ini menjadi bentuk yang linear atau hampir linear gitu ya. AV sama dengan min ini N-nya harusnya kecil ya. Min KN, VGS min VTRD atau dalam bentuk tegangan overdrive, AV sama dengan min KN VOV RD. Kalian lihat bahwa penguatan besarnya negatif yang artinya adalah inverse, ini amplifier inverting, beda fase 180 derajat, dan gain akan sebanding dengan resistansi beban RD, juga transkondukasi transistor KN dan tegangan overdrive atau VGS-nya. Nah, itu jadi amplifier pada transistor. Persamaan lain juga bisa kita lihat untuk AV, misalnya kita menggunakan rumus ID-nya setengah KN VOV dan kita masukkan KN-nya ya, KN-nya
kita substitusikan, ini kan berarti KN sama dengan berapa ini? 2 ID dibagi VOV. Nah, dari sini berarti kita dapatkan ID kali RD dibagi VOV per 2 negatif. Dapat dihitung batas atas gain karena ID kalikan RD tidak akan pernah melebihi VDD. Jadi ya tentu dari sini bahwa ID dikalikan RD ini tidak mungkin lebih dari tegangan VDD. Gitu kan? Jadi itu adalah batas atas yang mungkin, yaitu titik A di sini, bahwa AV max-nya itu sama dengan VDD dibagi dengan VOV per 2. Untuk teknologi CMOS modern biasanya tegangan overdrive ini harusnya kecil ya. Subscribe subscribe lebih besar sama dengan 0,2 volt. Jadi kalau anggap aja V overdrive-nya 0,2 volt dibagi 2 0,1, maka AV-nya itu bisa 10 kali VDD yang dicapai gitu. Kalau misalnya tadi VDD-nya contohnya adalah 5 volt, berarti sampai 50 kali penguatannya. Nah, itu yang bisa didapatkan gitu. Oke, contoh soal, lihat amplifier gambar di samping. Rangkaian berikut, spesifikasi transistor memiliki threshold-nya 0,4 volt, transkonduktansinya adalah 0,4 miliampere per volt kuadrat, W per L 10, channel length modulation kita abaikan, VDD adalah 1,8 volt, RD-nya adalah 17,5 kilo ohm, dan VGS sama dengan 0,6 volt. Untuk VGS sama dengan 0, dan VDS-nya sama dengan 0, tentukan V overdrive, ID, VDS, dan penguatannya. Berapa besarnya perubahan sinyal simetri maksimum yang diizinkan pada drain? Tentukan amplituda maksimum VGS yang diizinkan. Jadi, nah kita lihat gambarnya dengan informasi demikian. Kita menginginkan pada saat VGS sama dengan 0, ini ya, berarti dia dan VDS-nya juga sama dengan 0. Untuk 0, berapa VOV, ID, VDS, dan AV-nya. Lalu berapa VGS max yang perubahan VGS yang diizinkan. Jadi kita bisa melihat ini perubahan VGS-nya ya, yang fluktuasi. Jadi kita bisa melihat hanya dari VGS konstannya saja 0,6 volt, yang ininya kita nolkan dulu ya. 0,6 volt berarti VGS, maka V overdrive-nya adalah 0,6 dikurangi VT 0,4 sama dengan 0,2 volt. Ini adalah VGS-nya. Dan tentu penguatan bekerja pada daerah saturasi, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Maka ID-nya itu sama dengan 0,08 miliampere. VDS sama dengan VDD dikurangi ID kali RD, besarnya adalah 0, volt. Jadi jelas bahwa VDS ini lebih besar sama dengan VOV. Maka transistor benar bekerja pada mode saturasi. Nah, kalau misalnya ternyata tidak bekerja pada mode saturasi, yaitu kalian harus mengubah gitu ya nilai-nilainya. Karena tidak mungkin digunakan sebagai penguat gitu. Oke, kita dapatkan di VDS-nya di 0,4 volt, artinya ini sama saja kita mendapatkan titik Q-nya. Lalu gain tegangan besarnya adalah AV sama dengan min KN VOV dikalikan RD. Besarnya adalah min 14 volt per volt, artinya penguatannya bisa sampai 14 kalinya. Nah, karena VOV sama dengan 0,2 dan VDS sama dengan 0,4, maka besarnya perubahan sinyal negatif yang diizinkan pada drain adalah 0,2 volt. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa VDS-nya itu adalah 0,4. Kalau VOV-nya itu melebihi VDS, maka dia sudah tidak bekerja pada daerah saturasi kan. Jadi batasnya adalah bahwa perubahan VGS atau VOV ini hanya bisa sampai batas ke VDS gitu, batas atasnya. Jadi plusnya itu hanya bisa sampai 0,2 volt saja. Tidak boleh lebih VGS-nya itu.
Juga tidak akan perubahan plus 0,2 volt juga tidak akan menyebabkan cut off. Jadi kita harus perhatikan juga batas A dan B-nya ini, A dan B-nya gitu. Kalau misalnya batas atasnya terlalu tinggi, nanti dia menyebabkan dia akan beroperasi di daerah triode masuk. Itu harus dihindari, dan bagian bawahnya kalau juga terlalu tinggi, dia akan masuk ke daerah cut off. Nah, itu juga harus dihindari. Jadi kalian harus lihat bahwa VOV-nya jangan sampai melebihi VDS, dan juga di bagian negatifnya juga jangan, bagian positifnya sorry, itu jangan sampai melebihi VDD-nya gitu, dan VDS-nya. Oke, jadi ini di 0,2 volt maksimalnya, sehingga perubahan yang diizinkan adalah plus minus 0,2 volt. Maka nilai VGS adalah VDS-nya adalah perubahannya 0,2 dibagi dengan 14 penguatannya, berarti 14,2 milivolt. Ini adalah batas maksimum VGS yang diizinkan plus ataupun minusnya. Di sini kita bisa melihat karena VGS jauh lebih kecil dari VOV, operasinya masih linear. 14,2 milivolt dibandingkan dengan 0,2 volt. Seperti itu. Nah, cara lain adalah menentukan perubahan sinyal yang diizinkan dengan melihat bentuk gelombang waveform. Ingat, MOSFET tetap pada saturasi pada puncak negatif VDS, sehingga harus dipastikan bahwa VDS min-nya itu harus lebih besar sama dengan VGS max dikurangi VT. Yaitu besarnya adalah 0,4. Ini min AV VGS lebih besar dari 0,6 ditambah VGS min 0,4. Maka kita dapatkan nilai 13,3 milivolt. Ini mirip, cuma ini lebih detail gitu ya, bahwa di sini perubahan untuk bagian positifnya tidak boleh melebihi bagian ini, nah sehingga bagian bawahnya ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, cara lain menentukan VTC dengan melakukan analisis grafik, kita bisa melihat bahwa secara praktis ini memang jarang digunakan karena cukup sulit kalau kita harus melihat grafik gitu ya, menggambarkan setiap VGS, VDS dan melihat grafiknya. Biasanya kita gunakan langsung simulasi. Nah, untuk setiap nilai VGS, rangkaian akan bekerja pada titik perpotongan seperti ini. Jadi ini VGS-nya berbeda, maka dia memiliki grafik ID VDS yang berbeda. Dan ID tentu dan garis lurus ini ditentukan dari kalau dia berada apa namanya, ini adalah titik A ini bukan titik ini ya, titik A ini adalah cut off. Nah, sedangkan titik C ini di bagian nilai maksimumnya di sini. Nah, artinya di sini apa namanya, hanya garis lurus, dan ini hanya ditentukan oleh resistansi eh, antara drain dan sumber dari transistor. Besarnya adalah seperti ini, VDD per RD min 1 per RD yang ini. Nah, min 1 per RD VDS. Ini adalah arus ya yang melewati, sehingga kita dapatkan garis ini. Seperti itu. Nah, jadi dan kita di sini bisa menentukan titik mana yang misalnya yang kita inginkan penguatannya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam memilih suatu titik bias adalah bahwa titik bias ini ingat ditentukan oleh nilai VGS dan resistansi berbahan RD. Dua hal penting untuk penetapan titik Q adalah yang pertama adalah gain yang diinginkan dan fluktuasi sinyal keluaran. Tadi ingat bahwa sangat dibatasi oleh apa namanya, em, segmen AB ya. Untuk RD yang sama, jadi kalau kita punya resistansi yang sama, semakin Q dekat dengan titik B, maka semakin besar gain. Jadi kalau kita ingin menentukan besar gainnya, kita dekatkan
Q itu dengan titik B. Titik B yang ini ya. Nah, yang ini ya. Nah, semakin dekat ke titik B yang ini. Jadi kalau ingin gainnya kita bisa pilih sini. Tapi ingat bahwa titik B ini artinya dia dekat dengan triode kan. Kalau dia terlalu dekat dengan daerah triode, artinya fluktuasinya tidak mungkin terlalu besar gitu. Jadi fluktuasinya rendah. Jadi itu harus dipikirkan bahwa gainnya bisa besar, tapi sinyal yang di apa namanya yang bisa dimasukkan tidak terlalu besar gitu. Dan dan apa sangat rentan mendekat memasuki triode gitu. Nah, jadi ya mungkin itu adalah trade off-nya kita pilih suatu VGS yang jangan terlalu dekat dengan B, tapi juga ya jangan terlalu ke A gitu ya. Mungkin tengah-tengahnya atau ya tergantung dari kebutuhannya seperti apa. Apakah sinyalnya harus fluktuasinya harus besar ataukah tidak. Nah, gambar di samping menunjukkan garis beban yang berbeda. Jadi ini adalah garis beban RD yang berbeda. Jadi di sini Q1 itu dekat dengan VDD. Dekat dengan VDD, fluktuasi plusnya itu rendah. Sedangkan Q2 itu dekat dengan batas fluktuasi negatifnya yang rendah. Jadi kalau memang ingin fluktuasi, kalau kebutuhan fluktuasi plus minusnya sama gitu ya, ya kan dalam beberapa kasus bisa berbeda ya. Bisa aja kita butuh plus yang lebih besar atau bisa yang negatifnya yang lebih besar. Maka kalau sama ya mungkin kita sebaiknya taruh di tengah-tengah gitu ya, antara jangan terlalu dekat dengan VDD dan juga jangan terlalu dekat dengan eh, triode seperti itu. Nah, baik, materinya sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi pada video berikutnya.